gue Rizky dari JP Works. Hari ini gue mau ngebahas tentang baterai LiPo yang kita pakai sampai di bawah 6 volt pemakaiannya. Gimana sih cara ngatasinnya biar dia bisa di-charge lagi. Cuman sebelum ngebahas tentang LiPo baterai itu, gue mau ngejawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan yang masuk di video-video gue sebelumnya. Oke, salah satunya ada yang minta tentang gue untuk ngebahas tentang ride height dan pengaplikasiannya. Ya, itu akan segera gue bikin videonya. Nanti gue bareng sama Regi dari Street Garage. Kalau nggak ada halangan sih harusnya sih di minggu-minggu depan gue udah mulai bikin tuh videonya. Jadi selain kenapa gue ngajak Regi, karena gue juga pengen ngenalin siapa aja sih partner gue di JP Works ini. Jadi JP Works itu nggak cuma gue sendiri, tapi ada beberapa partner gue yang mendukung JP Works ini. Jadi kita kolaborasi. Nah, habis itu juga ada permintaan video tentang komparasi antara Sanwa MT44 dan FlySky Noble. Jujur ya, antara MT44 dan FlySky Noble itu kesamaannya hanya di harganya aja, mirip-mirip lah harganya. Tapi secara fiturnya, sorry itu sih, FlySky Noble lebih tinggi fiturnya. Kenapa? Karena ada teman gue yang tadinya pakai 7PX, itu dia ganti jadi FlySky Noble. Gue sampai nanya, kenapa lu ganti FlySky Noble? Karena fiturnya sama 7PX, dia bilang 11-12 sama 7PX. Berarti kalau memang bertanya antara Sanwa MT44 dan FlySky Noble, ya saran gue mungkin lebih baik beli FlySky Noble. Kelemahannya FlySky Noble itu hanya di channel 3, dia itu bentuknya bar. Jadi bentuknya itu bar, bukan angka-angka seperti di Sanwa. Jadi kalau kita ngeset gyro itu agak lumayan kita mesti sambil trial and error sih untuk nyobain yang pas tuh di bar keberapa gitu. Ada yang kalau teman gue ngesetnya dia dari mulai dia 100-in dulu, nanti dia kurangin berapa bar untuk bisa dapetin kira-kira angkanya yang biasa dia pakai itu berapa. Oke, itu aja mungkin tentang FlySky Noble dan Sanwa MT44. Terus di servo RevD, kemarin ada yang nanya, ini barang dapetnya gimana sih, kok di Tokopedia kosong terus? Well, servo RevD lumayan laku, lumayan cepet banget habis. Jadi gimana sih cara taunya barang itu lagi ready, udah masuk, atau stoknya ada berapa? Follow di IG-nya tim RevD Indonesia. Nanti di situ juga banyak info-info tentang barang-barang apa yang akan masuk, barang-barang apa yang baru keluar, dan kapan akan masuk ke Indonesia. Coba aja di follow IG-nya, bisa DM di situ juga untuk bertanya-tanya tentang produk-produk RevD. Terus kemarin ada juga yang tanya di area servo itu, ada yang bertanya, kalau pakai servo RevD ini beloknya di HSP Flying Fish bisa sama nggak? Bisa jadi patah banget nggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena secara konstruksi steering, HSP Flying Fish itu dia beloknya memang maksimalnya segitu. Bisa dibikin belok lebih patah lagi, dibikin error, tapi itu perlu modifikasi. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman yang udah coba untuk modifikasi, boleh nih di-share videonya, link videonya di komen di video ini. Jadi kita sama-sama kasih informasi tentang kalau ada yang mau ngebangun HSP Flying Fish jadi RWD, ya why not kalau memang bisa. Itu aja sih mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang gue jawab seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mudah-mudahan gue masih bisa untuk ngejawabnya. Kalau memang gue masih bisa, gue akan jawab. Kalau memang gue nggak bisa jawab, gue akan cari tahu dulu informasinya, jadi supaya gue bisa ngejawab juga dengan cara yang benar, bukan asal jawab gitu. Oke, sekarang kita mungkin bisa masuk ke ngebahas tentang baterai LiPo yang kita pakai voltasenya sampai terlalu rendah di bawah 6. Gimana ya cara nge-charge-nya? Karena kalau misalnya baterai LiPo kita pakai sampai di bawah 6 volt, dia nggak akan bisa di-charge.
dia nggak akan bisa di charge, nggak akan bisa di boro-boro di balance charge, di charge aja nggak bisa. Terus caranya gimana? Nah kali ini ada caranya di charger yang kita punya itu kan ada berbagai macam mode kan, dari mulai LiPo, terus LiVe terus ada juga LiPo high voltage, ada NiMH, ada PB, ada NICD kalau nggak salah. Nah, untuk ngakalin LiPo yang terlalu rendah voltasenya, kita bisa pakai mode charge NiMH. Caranya gimana? Seperti kita ngecharge biasa, kalau memang ada pilihan selnya, kita pilih tetap 2 sel. Terus jangan lupa untuk kabel balance-nya jangan dicolokin. Di charger jangan dicolokin, di baterainya jangan dicolokin, karena dia nggak akan mau ngecharge kalau misalnya dicolokin kabel balance-nya. Oke, setelah itu kita charge seperti biasa. Mungkin nanti gue akan kasih lihat juga nih, ada gambarnya modenya yang mana sih NiMH itu. Mungkin nanti bisa dilihat nih di gambarnya, ada di sini. Nah, terus setelah kita charge gimana? Kita charge, pada saat dia bisa di charge, kita tungguin baterainya, kita tungguin tuh charger sampai si baterai LiPo ini posisinya ada di atas 6 volt. Minim itu ada 6,4. Kalau misalnya bisa di 6,5, ya udah sampai 6,5 kita stopin, kita balikin lagi semua kabel balance-nya, semuanya dipasang lagi di baterai dan di chargernya. Habis itu kita rubah modenya ke charger LiPo balance seperti biasa, dan itu biasanya sih dia balik normal. Cuman memang ada resiko baterainya pasti jadi agak sedikit kembung tuh kalau misalnya kita pernah sampai voltage-nya terlalu rendah. Sebenarnya gimana sih caranya biar kita main aman, baterai LiPo-nya aman, biar dia nggak sampai voltage-nya terlalu rendah? Gampang kok, kita set aja cut off baterainya tuh mungkin di sekitar 6,8 itu adalah udah paling rendah. Jangan pernah lebih rendah daripada 6,8. 6,8 aja itu udah range yang cukup bahaya, karena dia biasanya bisa turun sampai ke di bawah 6 kalau kita main dengan turbo dan boost yang terus-terusan. Jadi saran gue sih, apalagi kalau udah yang pakai kapasitor gitu, mendingan kita cari aman di 6,9 atau di 7 sekalian. Memang mainnya jadi rasanya kayaknya sebentar, tapi baterai LiPo-nya aman. Dan pada saat kita selesai main, maksimal itu 1 hari itu kita storage baterainya. Baterai LiPo itu kita harus storage. Kenapa? Supaya baterai LiPo-nya nggak cepat rusak, supaya selnya nggak cepat mati. Karena kalau misalnya selnya udah mati satu, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin ada beberapa tempat yang bisa servis atau ganti isinya, tapi ya terakhir gue sempat nanya sih tentang kalau misalnya yang apalagi yang model shorty pack gini, isinya aja mahal. Jadi ya hampir sama kayak kita beli baterai LiPo lagi akhirnya yang baru. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan tentang LiPo baterai. Nah, untuk kira-kira video berikutnya apa yang mau minta dibahas, atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar LiPo baterai atau apapun tentang RC, boleh komen di video ini. Nanti di video berikutnya akan gue jawab. Kalaupun gue masih belum punya jawabannya, mungkin nggak akan langsung gue jawab, tapi gue akan cari tahu dulu ke teman-teman yang lebih ngerti mungkin, atau ke teman-teman yang memang paham banget permasalahan yang ditanyain. Jadi gue bisa ngejawab sesuatu hal itu dengan benar, jadi bukan cuma asal jawab. Itu aja mungkin dari gue ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oh iya, sama jangan lupa subscribe video gue untuk mendukung supaya gue tetap semangat nih bikin video-video lagi tentang RC dan atau RC drift khususnya. Selain subscribe, kalau memang lu ngerasa oh ini bagus nih, silahkan di share. Bisa di share ke medsos lu sendiri atau grup-grup yang
lu masuk di grup itu. Terus selain itu apalagi sih, komen just biar kita lebih kenal gitu loh. Oh ya, ini siapa ya yang bertanya sama gue, terus mau cari tahu tentang gue siapa, itu juga bisa bertanya di komen-komen itu. Dan setelah komen, jangan lupa tuh tanda belnya dipencet, diklik. Kenapa? Supaya lu jadi orang pertama yang tahu pada saat gua ngupload video baru. Oh ya, kalau untuk yang pengen bisa istilahnya mau main bareng sama gue nih, RC Drift, yuk kita DM bareng. DM bareng sama gue itu biasanya gue weekday itu selain hari Senin, mungkin paling sering itu adalah Rabu, Kamis, Jumat. Itu gue biasanya ada di Blok M Square di track JRA. Nah kalau misalnya untuk yang di daerah Bogor apa segala macam, kita bisa janjian. Kadang gue ke Slicks Garage juga kok. Tuh kalau untuk di luar malah gue juga suka ke apa nama mallnya, Lave Avenue, itu di daerah Bekasi, itu markasnya Jak DM. Itu gue juga suka main ke sana. Jadi kita bisa main bareng, kita bisa ngobrol juga. Gue juga mungkin bisa bertanya tentang RC Drift sama lu juga bisa bertanya tentang RC Drift sama gue. Kita sama-sama belajar. Itu nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih pintar. Semuanya kita sama-sama belajar di sini. Itu aja sih guys. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Thank you for watching guys.